CMA, kepada beliau kami silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين وأمر نهضة الوطن الدينية الإسلامية على مذهب أهل السنة والجماعة إلى يوم الدين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Yang sama-sama kita hormati para tuan guru, para tokoh agama, tokoh masyarakat, para pimpinan organisasi, bil khusus pimpinan dari pondok pesantren kita yang ada di Bagi Polak. Kita doakan mudah-mudahan beliau semua disehatkan dan diafiatkan. Mudah-mudahan dikcanin oleh jasir Allah Subhanahu wa taala beliau semua pimpinan pondok kita ini kekuatan untuk terus membangun, memperluas, memajukan pondok pesantren yang kita cintai ini, termasuk satu yang tadi beliau sampaikan, insya Allah akan dibangun asrama. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Bapak Kapolsek yang saya hormati, Bapak Camat, Bapak Kepala Pos TNI, Komandan Pos TNI dan seluruh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Ada Ketua Pengurus Wilayah NWDI, Ketua Pengurus Daerah, dan pokoknya semuanya. Bapak-bapak dan ibu-ibu, semoga Allah merahmati kita semua. Allah sehatkan pelunggu semua, Allah sehatkan tiang, Allah sehatkan ibu-ibu tiang, inak-inak tiang semuanya, kita semua. Ya Rabb, mudah-mudahan kita sehat walafiat, selalu dalam perlindungan, rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pagi hari ini yang bersyukur mau berdaya balik. Kita dapat berjumpa kembali nih setelah berapa tahun tadi? 4 tahun. 4 tahun kita terpisah, dalam arti tidak pernah ada majelis yang tiang sempat hadir di tempat ini. Walaupun tiang yakin kita tetap dapat bersilaturahim melalui banyak cara, minimal dengan saling mendoakan nih. Tetap tiang doakan pelunggu semua. Nahdiyah. Pelunggu juga tetap mendoakan tiang secara sengaja maupun dalam Fatihah kita. Karena setiap kali Nahdiyat membaca hizib Nahdlatul Watan Diniyah Islamiyah, membaca hizib Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah, di dalamnya itu ada doa. Lin Nahdiyin wa Nahdiyat wa li jami'il muslimin wal muslimat al-ahya minhum wal amwat. Al-Fatihah, itu doa. Jadi itu bahagianya kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahagianya kita sebagai keluarga besar NWDI, bahagianya kita sebagai murid dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Kita diajarkan untuk saling mendoakan. Alhamdulillah. Bapak Ibu, kesyukuran tiang pelunggu pada hari ini di pondok pesantren kita dapat bersilaturahim. Tiang rasakan bapak-bapak dan ibu, alhamdulillah setiap kali bersilaturahim di Labu Api ini, alhamdulillah suasananya penuh dengan semangat persaudaraan. Alhamdulillah. Inilah keberhasilan dari guru-guru kita. Inilah keberhasilan dari Al-Maghfurlah Maulana Syekh. Dan ini pula yang mari kita warisi, mari kita teruskan,
Mari kita pelajari dan kita amalkan. Kalau kita lihat Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, Nini Maulana Syekh tidak hanya mengajarkan tiang pelungguh ilmu-ilmu syiar kita, tidak hanya mengajarkan tiang pelungguh bagaimana menjalankan ibadah-ibadah, ritual-ritual agama, ngajar tiang pelungguh sembahyang, ngajar tiang pelungguh berzakat, ngajar tiang pelungguh cara bersedekah, ngajar tiang pelungguh cara bersilaturahim. Tidak hanya itu, tapi Al-Maghfurlah juga mendidik kita untuk membangun dalam diri kita ini ruhul ukhuwah, yaitu roh persaudaraan, sehingga ada pertautan hati, tetap nyambung ibadah walaupun kita terpisah jauh satu sama lain. Tiang tidak setiap waktu bisa berjumpa dengan bapak-bapak ibu, tidak setiap saat kita bisa mengaji, tapi alhamdulillah rasanya di hati kita tetap dekat, tersambung sebagai saudara. Alhamdulillah. Ruhul ukhuwah al-mahabbah. Ini yang ditanam oleh guru kita dulu, dan mari kita pelajari, mari kita amalkan, kita tanamkan di tengah-tengah kita semua. Kita didik anak-anak murid kita didik bijajarita ruhul ukhuwah wal mahabbah, yaitu semangat persaudaraan, mahabbah, rasa saling sayang, tetap saling kangen, karena itu kita saling mendoakan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kesempatan ini halal bihalal. Makna halal bihalal itu kita saling memaafkan. Tiang mulai dari diri tiang, maafkan tiang ini. Mau Bapak Ibu memaafkan dia? Alhamdulillah. Kita saling memaafkan. Dan di dalam Al-Quran, Bapak Ibu, dalam Al-Quran Bapak Ibu, yang banyak diajarkan oleh Allah, yang dijadikan sifat orang bertakwa adalah memberi maaf atau memaafkan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan di antara sifat orang yang bertakwa adalah yang memberi maaf. Tidak disebut oleh Allah meminta maaf, yang disebut adalah memberi maaf. Bapak Ibu, para ulama menyampaikan, kenapa Allah Ta'ala menyebutkan wal afina 'anil nas. Di antara sifat orang bertakwa itu yang memberikan maaf. Kata para ulama sebagai pelajaran yang dulu, bahwa orang mau minta maaf atau tidak minta maaf, yang penting kita maafkan. Paham Bapak Ibu? Dari Allah Ta'ala mendidik tiang pelungguh, memberi maaf itu jangan disyaratkan, oh harus nangin maaf dulu baru maafnya. Tidak. Tapi Allah Ta'ala menyampaikan wal afina 'anil nas, memberikan maaf, memaafkan kepada siapapun yang bersalah. Orang itu minta maaf, alhamdulillah. Dia tidak minta maaf pun kita maafkan. Itu ciri orang bertakwa. Karena itu Bapak Ibu yang ada kesempatan silaturahim ini,
Mari kita memberi maaf kepada siapapun nih. Waktu maafan sudah kita maafkan? Sudah. Orang ngomong apa, orang pernah menyakiti, orang pernah menzalimi, kita maafkan. Kenapa kita maafkan? Kok enak sekali? Ada orang menzalimi terus kita maafkan. Kenapa kita tidak balas saja? Bapak Ibu, ini pesan tiang ini sudah selaku nih. Urusan yang paling penting yang perlu kita selamatkan, urusan yang paling penting yang perlu kita jaga, urusan yang paling penting yang kita harus pastikan menjadi hal yang baik, tidak ada masalah, tidak ada hal-hal yang memberatkan, adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau urusan dengan manusia, bapak-bapak dan ibu-ibu, nih perhatikan bapak ibu jemaah yang milih ini. Kalau dengan manusia, jangan berharap, jangan mimpi bahwa kalau kita berbuat baik maka orang lain juga pasti berbuat baik dengan kita. Belum tentu. Ada teladan yang paling nyata, yaitu Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Nabi itu gelarnya khairul khalq, makhluk yang paling baik. Tidak ada yang keluar dari mulut Nabi kecuali kemuliaan. Tidak ada tangannya bergerak, kakinya melangkah, matanya melihat, hatinya berpikir kecuali kebaikan. Tidak pernah Nabi memberikan kepada manusia yang ada di sekitarnya kecuali kemanfaatan dan kebaikan. Tetapi kalau kita lihat perjalanan hidup Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah begitu baiknya, sudah begitu tindihnya, sudah begitu mulianya, tetapi tidak kurang-kurang orang yang berbuat buruk dan menjahati beliau. Tidak kurang-kurang, banyak. Apa artinya Bapak Ibu? Itulah kehidupan kita di dunia. Jangan mimpi kalau kita berbuat baik maka pasti kita akan dibalas dengan kebaikan. Kalau dibalas dengan kebaikan, alhamdulillah, anggap saja bonus. Anggap apa Bapak Ibu? Bonus. Kenapa kita anggap bonus? Karena ketika kita berbuat baik, memang tujuan kita bukan untuk dibalas kebaikan oleh manusia, tapi kita berharap ridho Allah. Paham Bapak Ibu? Jadi lebih ringan kita menjalani hidup. Kalau sudah ibu-ibu misalnya menjauhi yang disebut dengan sukhriyah, kan di dalam surah Al-Hujurat ayat 11, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum wala nisa'un min nisa'in asa ay yakunna khairan minhunna. Kalau ibu-ibu menjalankan perintah ayat ini, jangan merendahkan orang. Ketika kita menghindarkan lidah kita, nek temene ngerendahan dengan itu niatnya apa? Niatnya mencari ridho Allah. Kalau kemudian dibalas, kita menghargai, lalu dibalas, kita juga dihargai, alhamdulillah, itu bonus. Tapi jangan menggantungkan amal baik kita pada balasan orang lain. Kalau orang itu saya tidak mau berbuat baik karena dia pasti tidak bisa membalas dengan kebaikan, tidak mau saya. Kalau si itu si fulan, saya tidak mau mengucap salam karena orangnya kasar. Ingat bapak-bapak ibu, wa ahsinu, perintah Allah untuk berbuat baik itu bukan
bukan maksudnya agar kita pasti mendapatkan kebaikan dari orang lain di dunia, tetapi maksudnya adalah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Kita berbuat baik karena mencari ridho Allah. Demikian pula memaafkan. Jadi kalau kita memaafkan, apa niat kita Bapak Ibu? Mencari ridho Allah. Kalau kemudian orang itu memaafkan kita juga, kalau kemudian dia baik juga kepada kita, itu bonus. Paham Bapak Ibu? Nah, supaya tidak berat. Kadang-kadang menjadi hambatan. Menjadi hambatan dari berbuat baik dalam kehidupan kita adalah karena kita berhitung bagaimana balasan manusia. Imam Ghazali mengatakan salah satu hambatan dari seorang manusia berbuat baik adalah dia berhitung balasan dari orang. Kalau ada kira-kira peluang, oh kalau saya ngemos sama dia, apa bahasa ngemos? Kalau saya ngemos sama dia, maka nanti dia insya Allah akan ngemos juga sama saya. Lalu kita ngemos. Ngemos, tahu ngemos? Senyum. Ngemos apa? Kemos. Ini orang selalu saya kemos, dia kemos. Maka kita kemos, senyum. Karena kita berharap, oh dia pasti senyum, nanti dia balas dengan senyum. Tapi kalau ada orang, kalau saya kemos, rasa-rasanya dia tidak akan kemos orangnya. Lalu kita tidak kemos. Paham jadi? Ngitung-ngitung. Kalau saya senyum, dia belum tentu senyum. Ngapain saya senyum? Kalau saya memberi, belum tentu dia balas dengan pemberian. Ngapain saya beri? Kalau saya ucap salam, belum tentu dia balas dengan waalaikumsalam. Ngapain saya ucap salam? Kalau kita, nih Bapak Ibu, kata Imam Ghazali, kalau kita menjadi terhambat berbuat baik karena menghitung, karena melihat kepada keadaan orang terhadap kita, maka mungkin tidak akan ada amal baik yang kita lakukan. Mau memberi sesuatu, mikir kira-kira nanti dia balas nggak orang ini. Akhirnya kan jadi. Begitu mau bersilaturahim, mikir kalau saya bersilaturahim kira-kira saya disambut baik atau enggak. Akhirnya kan jadi silaturahim. Maka Bapak Ibu, pesan dari para ulama, ketika kita membismillahkan kebaikan, niatkan bukan mendapatkan balasan manusia, tetapi mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saling memaafkan nih, maafkan orang yang sering nyumpah sida. Maafkan atau nih? Maafkan atau balas? Maafkan atau balas? Maafkan. Kalau kita membalas pakpok, selesai urusan. Kita diumpat sekali, kita balas mengumpat, selesai. Pakpok, terpuaskan amarah kita, tapi kita tidak dapat apa-apa. Tapi kalau kita memaafkan, faman afa wa aslaha, kita maafkan, kita tidak balas, wa aslaha, bahkan kita berupaya memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah. Apa makna istilah Allah? Firman Allah Ta'ala, aku menanggung pahalanya. Kalau sudah baca Al-Quran kata Allah, ya, Allah itu adalah gambaran Allah nanti akan memberikan sesuatu yang tidak pernah terbayang, balasan yang besar kalau kita berbuat karena Allah. Maka hal di hal ini kita saling maafkan nih. Sudah saling maafkan. Masih ada kemarahannya? Masih ada bencinya?
Masih ada dengkinya? Masih ada hasadnya? Janji? Saling memaafkan? Alhamdulillah. Deang pelampak ke dunia, minta maaf dengan. Paham Bapak Ibu? Kenapa Deang? Karena tidak ada beban kita. Kita sudah jalankan tuntunan Allah. Kita sudah jalankan perintah Allah dengan baik. Kita memaafkan orang yang salah. Jadi yang mulai dari tiang dan tiang harapkan semua keluarga besar LWDI yang ada di Bagi Polak, semua yang hadir, kita buang semua kebencian. Kita sama-sama saling memaafkan dan kita mulai langkah yang baru. Kita bangun lebih maju lagi pondok pesantren kita yang ada di Bagi Polak. Sepakat Bapak Ibu? Kan dari dulu Almarhumah Maulana Syekh sering menyampaikan pada waktu tiang mengaji di Pancor dari tahun 85 sampai 91, 6 tahun tiang mengaji di Mu'alimin, sempat tiang di Ma'had. Almarhumah Maulana Syekh sering sekali menyampaikan dendeng saling talon nate. Apa bahasa Anda? Ada? Sama bahasanya bagaimana? Jangan saling iri dengki. Kenapa Bapak-bapak Ibu? Karena iri dengki itu menyedot energi kebaikan kita. Habis energi kebaikan kita. Habis, bahkan kata Rasulullah SAW, fahiyal haliqah. Yang namanya talonate, kebencian itu, kata Rasulullah SAW, fahiyal haliqah, ibaratnya dia mencukur habis amal-amal baik kita. Tukang cukur itu bahasa Arabnya halaq, habis, dia motong rambut. Maka Nabi SAW mengatakan benci, iri, dengki, haliqah, ibarat tukang cukur, dia mencukur habis. Tapi kalau tukang cukur yang dicukur itu rambut, iri dengki yang dicukur itu adalah amal-amal dan pahala kita. Botak, apa botak bahasanya? Itu namanya haliqah. Maka Allah sampaikan dende saling talon. Kalau di Bagi Polak ini kader-kader NWDI membuang iri dengki satu sama lain, kompak untuk bersatu, insya Allah pondok pesantren ini akan maju. Tapi kalau yang ditumbuhkan adalah saling menjelek-jelekkan satu sama lain, saling mencari kekurangan, ngerosang batur, maka sulit pondok pesantren kita akan maju. Ini penyakit kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan dengan halal ini kita tidak lagi saling menjelek-jelekkan satu sama lain, tapi kita kompak untuk bersatu memajukan pondok pesantren kita dan mensukseskan perjuangan kita. Amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin dan hadirat sekalian, tiang pada kesempatan ini ingin juga menyampaikan apa yang dulu sering disampaikan oleh Maulana Syekh. Beliau dalam pengajian sering mengingatkan kita untuk masing-masing melaksanakan tugasnya dengan baik. Paham Bapak Ibu? Kenapa Al-Makhullah sampaikan bahwa kita masing-masing menunaikan tugas dengan baik? Karena yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nilai nanti di akhirat, yang dilihat oleh Allah, Rasulnya, oleh orang-orang yang beriman, yang dilihat itu bukan posisi kita, bukan jabatan kita, bukan sebutan kita, tapi bagaimana kita menjalankan semua tugas-tugas itu, apapun namanya, dengan sebaik-baiknya.
Ukuran kemuliaan itu bukan sebutan tuan gurunya, tapi bagaimana dia menjalankan amanah sebagai tuan guru dengan baik. Ukuran kemuliaan itu bukan menjadi bupati, tapi bagaimana menjalankan amanah menjadi bupati itu dengan baik. Karena itu Bapak Ibu, apapun namanya sebutannya kita di dunia ini, tunaikan dengan baik. Ada tuan guru, ada ustadz, tapi tidak menjalankan amanah ilmunya dengan baik, tidak menjalankan amanah untuk riayatul ummah dengan baik, bisa jadi akan kalah jauh dibanding seorang biasa, seorang jamaah yang bukan tuan guru, yang ilmunya tidak banyak, tapi dia mengamalkan tugasnya dengan baik. Kalah dari petani. Petani bukan tuan guru, tapi dia bertani dengan baik. Setiap hari dia pergi bekerja dengan niat mencari ridho Allah, mencari rezeki yang halal, dengan amanah. Dia tidak ambil yang bukan haknya. Kalau air itu bukan hak sawahnya, dia tidak ambil. Dia jaga haknya orang. Dia tunaikan amanah dengan baik. Itu istimewa di tempatnya. Demikian juga ibu-ibu semua, si balik sebagai ibu rumah tangga. Mungkin Dek dapat ilmu marah, katakanlah ilmu dari ustazah yang hebat-hebat, sehingga tidak sempat sekolah di sekolah yang tinggi-tinggi, tetapi sehingga amalan dengan baik, tugas-tugasnya sehingga tunaikan dengan ikhlas sebagai ibu rumah tangga dengan baik. Sebagai ibu dari anak-anak dididik bagus-bagus, sebagai istri dari suami-suami masing-masing taat dalam kebaikan kepada suami, istimewa sih, mulia sih. Kenapa? Karena menjalankan tugas yang Allah amanahkan dengan baik. Paham Bapak Ibu? Jadi sebutan tidak penting, status tidak penting. Sekadar perhiasan di dunia doang. Si ini adalah ini, si ini, yang ini presiden, yang ini gubernur, yang ini bupati, yang ini tuan guru, yang ini ustadz, yang ini petani, yang ini pedagang, yang ini guru. Itu sebutan saja, bukan itu yang menentukan. Tapi bagaimana kita mengisi tugas-tugas yang tanggung jawab. Paham ya Bapak Ibu? Lebih baik sedikit sebutan, tapi banyak amal kita, daripada banyak sebutan kita, tapi miskin amal kita. Paham Bapak Ibu? Jadi karena itu, nih, Bapak Ibu-ibu di depan tiang, tempatnya tahu dan toko di sini paling rendah dibanding yang lain, dibanding panggung tempat tiang berdiri. Tahu dan tokol rendah, banding nih pilih tanah tinggi-tinggi dibanding tahu sidang. Tapi ini tidak menentukan derajat kita di depan Allah. Bisa jadi tempatnya duduk rendah, tapi amalnya tinggi. Itu jauh lebih baik dari tempatnya tinggi, tapi amalnya rendah. Paham Bapak Ibu? Jadi ini susah hati. Jadi tersusah lalu kita dengar. Tidak perlu kita banding-bandingkan diri kita dengan amanah orang. Yo, kan iya sih dari no, dia aku bisa. Kan begitu bahasanya ini, bahasa lagu api. Kan iya jadi camat dengan aku bisa. Padahal perasaannya pada ilmu tak bisa. Perasa aku enak bau jadi camat. Kok dia yang jadi? Jangan susah. Jangan repot, jangan habiskan waktu untuk membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Cukup
Apa yang hari ini kita ada amanahnya, tunaikan amanah itu sebaik-baiknya. Paham Bapak Ibu? Tidak apa kita kurang sebutan, tapi amalnya banyak. Dibanding banyak sebutan, tetapi amalnya sedikit. Tidak apa kita duduk di bawah, tetapi amalnya tinggi dan mulia. Dibanding misalnya duduk di atas, tapi amalnya tidak ada. Dulu Almarhum sering menyampaikannya. Jadi Bapak-bapak Ibu jamaah sekalian yang ajak kita semua, mari kita melaksanakan tugas kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Di mana Allah Subhanahu wa taala maka di mana Allah menempatkan kita, itu artinya ada tanggung jawab yang dititipkan oleh Allah di situ kepada kita. Paham ibu-ibu? Lembe tauna Allah Subhanahu wa taala nuluk sida berarti lek tau sino arah amanah deh. Mun Allah nuluk sida lek balenda berarti Allah taala nitipan amanah lek balenda. Ngerti ibu-ibu? Paham? Alhamdulillah. Kalau kita mengamalkan ini Bapak Ibu, akan banyak berkurang masalah kita di dunia. Kalau kita alaikum anfusakum, kita fokus untuk menunaikan amanah kita, maka insya Allah tidak ada waktu untuk berkomentar banyak terhadap orang lain. Penyakit besar bagi satu bangsa kalau satu sama lain itu tidak fokus pada amanahnya, tapi dia fokus untuk berkomentar tentang orang lain. Ini pelaksanaan tugasnya, apa pegawaiannya, ngerosang tugasnya. Nih ibu-ibu, punya medsos? Punya medsos nggak? Nih yang perhatikan ya, termasuk bapak-bapak juga. Nih Bapak Ibu, nih, kita semua dari sekian tahun banyak di antara kita yang menghabiskan waktu pada sesuatu yang tidak banyak manfaatnya, bahkan yang memudaratkan kita. Banyak di antara kita terpengaruh oleh sesuatu yang mestinya kita hati-hati. Di medsos itu banyak Bapak Ibu bahan-bahan konten-konten yang merusak hati kita. Keburukan-keburukan orang, fitnah-fitnah, hoax, berita-berita bohong, termasuk tentang pemimpin kita. Kadang-kadang dia heran Bapak-bapak Ibu nih untuk kita introspeksi warga NWDI. Ada warga NWDI benci luar biasa pada Pak Jokowi. Ada atau enggak? Ikut menyebarkan berita bohong, padahal berdai berselaman di rumah. Hanya dari jauh, karena berita-berita bohong, bencinya luar biasa. Ikut sebarkan berita-berita bohong. Padahal, mohon maaf, kalau sebagai warga NWDI, dia tengerosi macam-macam si aneh-aneh, wah, cukup menyadari nih warga NWDI khusus nih, termasuk juga warga NTB, cukup dengan menyadari, apalagi warga NWDI, bahwa Presiden Jokowi itu memberikan gelar pahlawan nasional untuk guru besar kita, Al-Maghfurlah Walau. Lalu menamakan bandara
Internasional Lombok dengan nama guru besar kita, Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid. Mereka berkelompok. Cukup hanya 2 itu saja. Itu lebih dari cukup untuk kita menghormati presiden kita. Paham? Paham atau tidak sih? Kira-kira Al-Mahfudlah redha atau tidak? Kira-kira Al-Mahfudlah senang diberikan gelar pahlawan nasional? Atau tidak suka? Senang, bukan karena ingin, tetapi karena pasti itu sesuatu yang baik, pasti beliau senang. Apakah Al-Mahfudlah Maulana Syekh ibaratnya bersyukur nama beliau diabadikan untuk Bandara Internasional Lombok? Bersyukur atau tidak? Senang, bersyukur. Orang yang menjadi jalan guru kita bersyukur dan senang, itu orang baik. Gak usah kita pikirkan yang lain-lain yang kita nggak tahu. Kadang-kadang kita nih merasa diri kita lebih cekat dengan si tahu. Kita menganggap diri kita pintar, menganalisa ini. Tidak usah pikir yang kita nggak mengerti. Cukup fakta yang nyata. Jangan memikirkan hal-hal yang kita tidak tahu persis apa kejadiannya. Cukup kalau bagi warga NPDI, gurunya diberikan gelar pahlawan nasional, namanya diabadikan sebagai Bandara Internasional. Itu lebih dari cukup. Paham Bapak Ibu? Itu jasa beliau yang tidak bisa dilupakan selama-lamanya oleh kita semua warga Indonesia. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Makanya ini yang sampaikan karena masih saja ada yang terbawa, wah katanya di masa Presiden Jokowi kriminalisasi agama, kriminalisasi ulama. Benar sih. Kalau betul ada kriminalisasi agama, tidak mungkin guru kita diberikan gelar pahlawan nasional. Guru kita itu ulama. Ini supaya apa? Kenapa dia sampaikan ini? Ini adalah sebagai introspeksi. Kenapa sampai kadang kita benci kepada pemimpin kita? Karena berita-berita bohong yang kita terima. Kita mengikuti cara orang yang suka mencari-cari aib saudaranya yang lain, yang suka mencari-cari kekurangan orang lain, yang tidak melaksanakan amanahnya dengan baik, tapi justru mengurusi orang lain. Akhirnya keliru cara kita bersikap. Nah, yang sampaikan ini sebagai gambaran bagi kita, termasuk bagi kita di NTB, Bapak Ibu. Nih, tentang Pak Jokowi lagi. Pak Jokowi ini kan tinggal sebentar mau selesai nih, ya, Bapak Ibu nih. Kami setahun. Coba lihat, dulu 2014 kalah jauh di NTB. Apakah itu membuat beliau meninggalkan NTB? Tidak. 2019 juga masih kalah juga. Apakah itu berarti kemudian membuat beliau tidak memperhatikan NTB? Tidak. Bahkan semakin diperhatikan, semakin diberikan fasilitas. Setelah 2019 beliau selesaikan sirkuit yang di Mandalika. Beliau bangun jalan bypass dari bandara ke Mandalika. Ini pelajaran bagi kita. Kalau yang merasa tersindir dengan diri, walaupun beliau saya yakin tidak ada maksudnya menyindir kita, tapi yang merasa tersindir, semakin tidak bisa diterima kasihi, semakin dia kasih.
Ilah atau tidak? Ilah atau tidak? Nah, mungkin ada ilah ya. Semakin kita bergerak, semakin terbayang kita. Semakin terbayang. Ilah atau tidak? Lalu terbayangnya milih ya. Ini pelajaran. Jadi jangan lagi ke depan bapak-bapak ibu kita mendengarkan hoax berita bohong yang membuat kita rusak hati kita kepada pemimpin, membuat hati kita saling benci satu sama lain, membuat kita berbangsa itu menjadi pudar, menjadi lemah hubungan persaudaraan dan rugi kita. Karena itu kembali kepada pesan Alhamdulillah, kompak utuh bersatu, 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 kompak utuh. bersatu. Tinggalkan berita bohong, tinggalkan umpat-mengumpat, tinggalkan orang yang suka menjelek-jelekan. Jangan mau kepada orang yang mau naik tapi dengan menginjak pundak orang, mau dapat pujian tapi dengan mencela orang, mau dapat kekuasaan tapi dengan menghina orang. Jangan, cilaka itu. Mari kita tempuh cara-cara yang ditunjukkan, yang diteladankan oleh Maulana Syekh. Bagaimana beliau berusaha berbagi kebaikan kepada siapapun. Alhamdulillah. Ini yang dapat yang sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan keadaan kita semakin baik nih. Jaga persaudaraan, fokus melaksanakan tugas dan amanah masing-masing. Jangan habiskan waktu untuk menilai orang lain. Si Danon dek udah bertanggung jawab isi amal dengan dek. Kan kesusahan lalu di boy amat udah ngurus menilai orang. Komen saja, sedikit komen, selalu terkomenin, dek. Sida tiang kita akan mempertanggungjawabkan tugas kita masing-masing. Mari laksanakan dengan baik. Paham Bapak Ibu? Mudah-mudahan dipahami. Kita saling maaf-maafkan, kita memperkokoh silaturahim dan laksanakan tugas dan amanah kita masing-masing dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, kalau kita menjalankan tugas amanah kita dengan baik masing-masing, maka masyarakat kita akan maju. NTB kita, Indonesia kita, kampung desa dasar kita, insya Allah akan maju, akan damai. Jauh dari perselisihan, jauh dari konflik-konflik. Itulah yang dibawa oleh Islam. Dari meringkas risalatul Islam, wallahu yad'u ila daris salam. Islam itu mengajak kepada Darussalam. Darussalam itu artinya apa? Dunia yang damai dan akhirat yang selamat. Itu Darussalam. Wallahu yad'u ila daris salam. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua, memperbaiki silaturahim kita, mempermudah kita melaksanakan tugas-tugas dan amanah untuk pondok pesantren yang ada di Bagi Pola. Bagi doang sekolah, si lain-lain di kampung Pola. Ya, cukup Bagi doang Pola. Yang lain persaudaraannya harus kokoh dan kuat. Kekompakannya harus kokoh dan kuat. Iman takwanya harus kokoh dan kuat. Untuk pesantren di Bagi Pola ini kita semua doakan mudah-mudahan bisa terus meningkat prestasinya, menelurkan para santri, para pelajar, para murid, para peserta didik yang berprestasi. Berprestasi itu kata kunci.
Kenapa Al-Mahfurullah membangun pondok pesantren dan sekolah? Bukan sekedar supaya muridnya banyak, bukan sekedar untuk bisa duduk belajar dan dapat status sebagai murid, tetapi Al-Mahfurullah membangun pondok pesantren, sekolah dan madrasah agar kita punya jalan untuk bisa berprestasi. Pas dia pun berprestasi. Nih anak-anak yang ada di pondok pesantren, mudah-mudahan menjadi anak-anak yang berprestasi. Amin. Rajin-rajin anak-anakku. Kita semua ini anak-anakku menitipkan masa depan Labu Api. Gerung itu. Kecamatannya apa? Oh, Labu Api. Desanya Bagian Polak. Masa depan Bagian Polak, masa depan Labu Api, Lombok Barat, NTB, Indonesia, kepada kalian semua anak. Kita doakan mudah-mudahan menjadi anak-anak yang sukses semuanya. Amin. Insya Allah. Jadi zurriyyatun thayyibah, salihin dan shalihat. Al-Fatihah. Sudah. Demikian yang dapat saya sampaikan, dan yang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ina-ina yang meluangkan waktunya hadir di silaturahim ini, bapak-bapak tiang, tokoh-tokoh semua yang berkenan untuk meluangkan waktu, yang terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Semoga Allah selalu mempertemukan kita di majlis-majlis yang baik. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.